A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama-tama marilah selalu kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana saat ini kita sampai di pertemuan kelima. Saya harap setiap pertemuan yang saya sampaikan materi-materinya dapat mudah dimengerti dan dipahami. Baik, dan tak lupa juga sholawat tering salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kelak kita di yaumil akhir mendapat syafaatnya. Dan ilmu yang saya sampaikan ini adalah ilmu yang bermanfaat kelak. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, di pertemuan kelima ini kita disesuai dengan silabus saya, saya akan menyampaikan atau kita akan membahas materi transformasi dasar, ya, transformasi 1 ke n, transformasi one to one ke n, atau one to many, ya, atau n ke n, atau many to many. N ini adalah bilangan banyak. Baik, ini salah satu transformasi, ya, atau jenis kerelasian, ya. Jadi di ini, ya, materi kelima ini. Baik, kita lanjut ke transformasi 1 ke 1. Di sini saya akan coba contohkan suami menikahi istri, ya, atau one to one, ya. Sebelumnya saya akan menganalogikan transformasi one ke satu ini, ya, 1 ke 1 ini ialah misalkan ada dua himpunan, ya. Jadi dua himpunan itu ada himpunan satu itu mempunyai entitas 1, ya, dan himpunan 2, himpunan B, ya. Himpunan A mempunyai satu entitas, himpunan B memiliki satu entitas, ya. Nah, dapat dianalogikan, ya. Jadi satu entitas di himpunan A itu hanya bisa berhubungan dengan satu entitas di himpunan B. Sebaliknya, satu entitas di himpunan B hanya bisa berhubungan dengan satu entitas di himpunan A. Nah, contoh di sini, ya, satu entitas suami, ya, hanya bisa berhubungan dengan satu entitas istri, atau suami hanya bisa menikahi satu istri, ya. Sebaliknya, istri hanya menikahi satu suami, ya. Makanya polanya atau transformasinya adalah one to one, ya, atau, ya, 1 ke 1, atau one to one. Nah, di sini sebelumnya saya sudah menjelaskan cara membuat entitas, ya. Nah, di sini disimbolkan persegi panjang ini adalah entitas suami, ya, suami dan istri. Jadi ada dua entitas, ya. Jadi polanya one to one. Nah, kemudian ada atribut, ya. Atribut suami ini ada KTP suami, ada nama suami, ada tanggal lahir, dan ada alamat S, ya, alamat suami. Nah, di KTP suami ini kalau kalian lihat itu saya tebalkan atau saya buat garis bawah itu adalah key, ya. Jadi primary key-nya, ya. Atau kemarin saya sudah menjelaskan ada kandidat key, ya. Ada foreign key, ya. Ada foreign key, ada kandidat key, ya. Ya. Nah, itu. Jadi kita buat KTP suami ini adalah primary key-nya. Kemudian ada relasi, ya. Relasi di sini adalah disimbolkan belah ketupat. Jadi yang menghubungkan dengan garis, ya, entitas suami dan entitas istri, ya. Nah, ini di istri ada atributnya adalah penjelas dari entitas, ya, dari entitas istri, yaitu KTP istri, nama istri,
tanggal lahir istri dan alamat istri, ya. Nah, itu disimbolkan juga di situ. Untuk primary key-nya adalah KTP istri, saya tebalkan hitam. Nah, dari sini, dari IRD ini ya, jadi di tahapan untuk merancang sebuah basis data ya, itu ada 4 tahapan ya. Yang pertama IRD ya. Nah, IRD ini kita inikan dulu ya, kita buat dulu rancangan kayak gini ya. Nah, yang menghubungkan untuk merelasikan ya, menikahi ini, suami menikah istri ini adalah KTP suami dan KTP istri ya. Maka dihasilkanlah tanggal nikah ya. Atau kalau kita buat di orang nikah itu buku nikah atau kartu nikah ya. Nah, itu. Oke, kemudian kita tahap keduanya kita mapping IRD-nya ya. Jadi langsung saja kita mapping ya. Jadi yang menghubungkan ini suami dan istri ini adalah relasi KTP istri dan KTP suami. Dia muncul di entitas istri ya. Jadi suami itu menikahi istri, satu istri ya. Karena dia polanya one to one ya. Nah, kemudian untuk yang kedua mapping RD, yang ketiga adalah logika record structure ya. Nah, ini adalah jadi dari KTP istri dihubungkan ke tabel suami, itu KTP istri ditambahkan record ya, atau kalau KTP ini kalau sudah di sini kan ini kan rancangan tabel, jadi entitas tadi jadi tabel suami dan istri. Nah, recordnya adalah KTP suami. Di situ simbolkan ada key, ada kuncinya ya, KTP suami dan KTP istri di setiap tabel. Tapi yang merelasikan adalah KTP istri ya, yang muncul juga di record di KTP di tabel suami. Nah, penjelasan sini KTP istri merupakan field atau atribut ya. Jadi kalau yang tadinya atribut kalau di tabel itu jadi namanya field ya. Kalau entitas jadi namanya tabel ya. Jadi field atau atribut yang ditambahkan karena muncul dari relasi menikahi ya. Oke ya, sampai sini paham. Nah, jadi baru dihasilkanlah sebuah tabel ya. Makanya database itu adalah kumpulan dari tabel-tabel. Tabel adalah kumpulan dari record-record ya. Ya, tabel itu didapat dari entitas. Kalau kita ngerancangnya entitas, kemudian record itu adalah atribut, atribut atau penjelas dari entitas ya, atau isi dari tabel tadi ya. Ya. Kemudian di sini di KTP ini, di tabel ini, tabel suami tadi, kita isikan ya KTP suami. Nah, di sini lihat. Ya, saya buat garisnya berwarna merah, biru, hijau, ungu ya, kuning ya. Jadi misalkan contoh KTP suami 1672015 3127300007, nama Sudirman, tanggal lahir 03 bulan November 1973, alamat Jalan Jamur nomor 2, KTP istrinya adalah 16720027503760006. Saya tarik sini garis merah. Ya, ini adalah Sumarni ya. Jadi satu suami menikahi satu istri ya. Walaupun recordnya 5 tapi polanya tetap satu one to one ya. Jadi di sini keterangan KTP istri pada tabel suami merupakan field atribut yang ditambahkan karena muncul dari relasi menikahi ya. Oke ya, paham dari sini ya. Jadi polanya kalau dia one to one ya, jadi satu suami hanya menikahi satu istri. Oke, sampai sini saya rasa paham ya untuk transformasi one to one. Oke, selanjutnya kita coba ke transformasi one to n ya, 1 ke n, atau n ini adalah bilangan menyatakan simbol banyak ya. Kalau di matematika itu melambangkan banyak ya. Jadi saya coba contohkan di sini adalah pegawai mempunyai anak, one to many ya. Sama kayak tadi ya. Tahapannya yang pertama adalah IRD. Jadi pegawai ya, satu pegawai mempunyai n ya, banyak anak ya. Nah, dari entitas pegawai ini ada atribut NIP ya. Jadi untuk NIP ini saya tebalkan karena dia adalah key ya. Jadi pegawai itu punya NIP ya. Nama ya, kemudian ada alamat ya, bisa ditambahkan lagi ya. Alamat, tanggal lahir, ya, jenis kelamin ya, dan lain-lain. Kemudian di anak ya, itu ada ID anak ya, bisa ID anak ya, bisa kode anak ya, nama anak ya, dan bisa ini. Tapi kita buat key-nya adalah ini ya, key-nya saya buat key-nya adalah ID anak ya untuk primary key-nya. Nah, kemudian ada
atribut lainnya, yaitu penjelas lainnya adalah nama anak, ya, jenis kelamin, ya. Nah, kemudian relasi pegawai, ya, merelasikan ini adalah mempunyai. Pegawai mempunyai anak, atau satu pegawai mempunyai banyak anak, ya. Yang merelasikan adalah NIP dan ID anak. Muncullah field baru, ya, usia anak. Oke, ya. Selanjutnya di mapping IRD, ya, tahapan kedua dari one to many tadi, mapping IRD, pegawai tadi, ya kita ini, jadi fieldnya yang tadi yang merelasikan ID anak tadi, ya, NIP-nya muncul di entitas anak tadi, ya, NIP dan usia anak, ya, untuk mapping IRD, ya. Yang selanjutnya logika record structure-nya, ya, pegawai, ya, NIP, nama anak, ya. Jadi atribut tadi NIP, nama, alamat itu, ya, jadi field, ya. Nah, pegawai, ya, tabel pegawai dan tabel anak. Jadi di situ keterangan NIP dan usia anak merupakan field atribut yang ditambahkan muncul dari relasi mempunyai tadi, ya. Oke. Nah, jadilah tabel gini. Nah, bisa dilihat di situ tabel pegawai NIP 19622212000011998, nama Maman, alamat Pelaju, ya. Nah, ini Maman ini dia punya, di sini saya simbolkan pakai warna hijau, ya. Jadi anaknya adalah Boni dan Bonita, 003 dan 04, ya. Laki-laki dan perempuan anaknya, ya. Begitu juga Mimin anaknya Banu dan Bena. Mumun anaknya Bono, Beno, Bani. Jadi banyak anak, ya. Banyak anak itu lebih dari satu, ya. Jadi satu pegawai, pola yang tadi one ke n atau satu ke banyak, itu satu pegawai mempunyai lebih dari satu anak, ya. Nah, saya rasa sampai di sini paham, ya. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya adalah many to, ya, n ke m, ya, many, ya, atau ini many to many, ya, banyak ke banyak. Saya analogikan di sini, saya contohkan itu relasi dokter dan pasien, ya. Dokter memeriksa pasien. Jadi merelasikannya itu memeriksa, ya. Jadi bisa buka di slide saya sebelumnya, ya, cara menuliskan untuk ini kata simbol merelasikan, ya, harus diawali dengan awalan tadi mempunyai, ya, tadi menikahi, ya. Nah, ini memeriksa. Jadi di sini banyak dokter memeriksa banyak pasien, ya. Nah, karena polanya IRD-nya langsung ini, ya, langsung saya buat. Jadi dari kode dokter, ya, jadi